Tujuannya untuk mengukur kesehatan fisik mereka dari telinga, mata, gigi, sampai ke penyuluhan tentang bahaya merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Pagi hari ini Kamis tanggal 14 November tahun 2024 di SMP Negeri 1 Tulang Balong Barat yang tercinta ini masih dalam program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di tema yang kedua, yaitu Bangunlah Jiwa dan Raga. Pada hari ini sudah masuk ke pekan yang kedua, yaitu penerapan kebiasaan hidup sehat, kemudian dengan materi pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan. Pada pagi hari ini tentunya dengan bapak-bapak ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 sebagai koordinator, tentunya ada Pak Rahman Hidayat, guru IPS sebagai koordinator P5 di bidang kesehatan fisik. Kemudian ada Pak Hendro, guru informatika sebagai koordinator dari penyuluhan dan bimbingan gizi dan makanan sehat tentunya. Pagi hari ini tentunya rekan-rekan sekalian akan memaparkan apa yang aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah ini dengan siswa. Tentunya dari pertama mungkin dari Pak Rahman dulu selaku koordinator kesehatan dan gizi seimbang. Dipersilakan Pak Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari tim P5 SMP Negeri 1 Tulang Balong Barat sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik bagi beberapa siswi kami yang ada di kelas 7, 8, dan 9. Tujuannya untuk mengukur kesehatan fisik mereka dari telinga, mata, gigi, sampai ke penyuluhan tentang bahaya merokok. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pengertian kepada siswa bagaimana sih kehidupan sehat yang sebenarnya dan seperti apa yang harus saya lakukan untuk bisa hidup sehat. Nah, kegiatan ini bekerja sama dengan teman-teman dari puskesmas yang ada di sekitar sekolah kita. Mungkin itu saja. Berikutnya, terima kasih Pak Rahman atas pemaparannya. Kemudian kolaborasi dengan puskes tadi ya. Iya. Nah, jadi apa saja yang dilakukan terkait kesehatan fisik? Iya, tadi kegiatan yang sudah dilakukan. Pertama, pengecekan untuk beberapa siswa sampel karena siswa kita lumayan banyak, kalau dicek semua mungkin waktu tidak cukup. Nah, beberapa sampel siswa di tiap kelas itu kita ambil 4 orang siswa. Nah, setiap 4 orang itu pengecekan yang pertama dicek terutama THT. Yang pertama adalah telinga, kesehatan telinga, kesehatan gigi atau rongga mulut. Selanjutnya pengecekan juga tentang buta warna. Yang sebelumnya kita juga sudah mengecek tentang IMT, indeks massa tubuh, yang pengukurannya sudah dilakukan di minggu kemarin. Pekan pertama ya? Ya, di pekan pertama. Pengukuran itu mengukur di berat badan dan tinggi badan, yang selanjutnya akan dievaluasi di minggu atau di pekan ketiga, seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekarang Pak Hendro yang langsung untuk terkait kegiatan penyuluhan tentang gizi dan makanan sehat yang saat ini sedang kita laksanakan bersama. Bagaimana Pak Hendro, pandangan Pak Hendro, tujuan dan segala macam? Baik, silakan. terima kasih Bapak Sofyan. Untuk kegiatan hari ini diawali dari tadi pagi yang ada tandanya literasi, kemudian dilanjutkan dengan sebuah program menarik tentunya, yaitu Siswa Harapan. Itu siswa diajarkan untuk selalu sarapan. Wajib sarapan. Artinya karena kita tahu bahwa dengan siswa sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi dari pagi, itu bisa menambah energi mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang harus mereka lakukan sampai pada siang hari. Nah, kebetulan hari ini juga kita kedatangan narasumber untuk memberikan materi-materi
membantu para siswa kita dalam mengenal dan nantinya akan menyajikan makanan-makanan yang bergizi untuk kesehatan mereka. Mudah-mudahan dengan adanya orang-orang yang atau rekan-rekan dari instansi lain yang bergerak di bidangnya, dalam hal ini dari tim kesehatan puskesmas, dan di situ ada staf-staf ahli dari bidang kesehatan, dari gizi seimbang atau tentang kesehatan pada umumnya, itu bisa menjadikan siswa lebih memahami tentunya pentingnya mengkonsumsi gizi seimbang, makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang, supaya tentunya para siswa mereka jadi mengerti kesehatan tubuhnya masing-masing, bisa menjaga kesehatan tubuhnya masing-masing, menghindari gizi buruk misalnya, atau bahkan yang lebih lagi yaitu obesitas karena kelebihan berat badan yang terlalu over. Dengan penjelasan-penjelasan oleh pemateri yang atau narasumber yang berkompeten di bidangnya, tentunya kita berharap bukan hanya siswa tetapi semua yang ada di SMP Negeri 1 Tulang Barat ini, Bapak Ibu guru dan staf serta siswa-siswanya juga lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya kita menjaga gizi seimbang dalam setiap makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Mungkin begitu Bapak Sofyan. Terima kasih Pak. Secara umum untuk tindak lanjut terkait materi hari ini yaitu pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan fisik, tentunya apa tindak lanjutnya dari Pak Rahman atau Pak Hendro? Mohon dipersilakan. Pak Hendro. Ya, sebagai tindak lanjut, kami selaku Dewan Guru di SMA Negeri 1 Tulang Barat ini sangat mendukung tentunya dengan kegiatan bagi siswa dalam hal pengatur atau mengatur cara makan mereka, begitu ya, cara makan mereka, cara mereka mengkonsumsi makanan, supaya apa yang mereka konsumsi itu benar-benar harus dilihat apakah makanan itu benar-benar mengandung gizi seimbang atau tidak, karena dampak dari makanan-makanan yang tidak mengandung gizi yang seimbang tentunya kita semua tahu itu sangat berbahaya dan bisa mengganggu kesehatan baik fisik, mental maupun spiritual mereka. Kedepannya supaya mereka ya harapannya kepada siswa mereka tetap menerapkan walaupun tidak dalam kegiatan P5 ini, mereka tetap menerapkan apa yang sudah didapatkan dari kegiatan ini, yaitu tetap sarapan pagi, terus dalam kehidupan seharinya mereka tetap melaksanakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang memang bergizi, menghindari kegiatan-kegiatan yang berbahaya misalnya atau melakukan sesuatu yang dapat merusak kesehatan mereka. Contoh misalnya mereka harus bisa menghindari cara hidup yang tidak sehat begitu, menghindari narkoba, merokok, atau tidur terlalu malam sampai pagi nggak tidur misalnya, itu kan akhirnya bisa merusak kesehatan mereka sendiri dan itu yang harus dihindari. Semoga dengan kegiatan P5 ini mereka bisa lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan bagi tubuh baik fisik, mental maupun spiritual mereka. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih. Mungkin berikutnya nih dari Pak Rahmat ada tambahan. Saya pengen tahu nih kolaborasi kita dengan orang tua siswa bagaimana nih terkait dengan kegiatan P5? Ya, kolaborasinya sangat bagus. Mengingat usia remaja adalah usia sangat riskan terkait makanan, gizi seimbang dan lain-lain. Karena apa? Kita bisa melihat langsung di sekeliling kita masih banyak sekali anak-anak yang mengalami tanda kutip gizi buruk atau stunting
Itu yang menjadi konsen utama dalam kegiatan P5 ini. Memberikan edukasi kepada orang tua dengan cara memberikan makanan atau sarapan tiap pagi dengan beberapa menu yang telah ditentukan oleh sekolah. Itu salah satu edukasi secara tidak langsung kepada orang tua untuk lebih aware atau perhatian kepada anaknya sendiri. Masalahnya, stunting itu nanti akan berkaitan dengan cara mereka berpikir. Gizi, kalau mereka kekurangan gizi akan mempengaruhi, ya bahasa halusnya IQ lah. Itu sangat berkaitan dengan pendidikan. Orang yang mengalami gizi buruk, stunting, sekarang kita konsennya stunting lah, akan mengalami penalaran, kesulitan berpikir, berkonsentrasi dan lain-lain. Makanya kita memberikan edukasi di sini bagaimana sih cara kita mengelola gizi seimbang, bagaimana untuk mendapatkan gizi yang baik dari protein, dari nabati segala macam, supaya mereka lebih sadar untuk menjaga gizi mereka masing-masing tanpa harus diberikan asupan terus dari pihak sekolah gitu. Mungkin gitu aja. Iya. Ya, artinya begini Pak Sofyan, orang tua itu seharusnya memang harus mendukung ya. Harus mendukung. Kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah, itu memang harusnya Kolaborasi. saling mendukung. Karena kegiatan ini positif tentunya, positif untuk sekolah dan positif untuk orang tua. Mereka, tapi selama ini ya kita bisa melihat setiap pagi mereka sudah mulai sarapan. Tentunya ini kalau nggak didukung oleh orang tua nggak mungkin terjadi begini, nggak mungkin ada. Mereka nggak akan membawa sarapannya. Orang tua tidak mau masak gitu kan, tidak mau memasakkan untuk anaknya kok repot-repot memasakkan makanan bergizi setiap pagi untuk anaknya kalau mereka nggak benar-benar mendukung. Tapi ya ternyata peran orang tua di sini sangat terlihat ya, dan mereka, saya yakin mereka sangat mendukung kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini harapan kita ya Pak, harapan kita tetap berlanjut untuk mereka membawa bekal dari rumah, menghindari jajanan-jajanan yang kurang sehat tentunya ya. Iya, benar. Yang tentunya makanan itu kita nggak tahu ya, makanan dari luar. Kalau misalnya makanan itu dibawa dari rumah, itu kan jelas higienisnya, yang masak siapa, kemudian gizinya bagaimana, pasti sudah diperhitungkan oleh orang tuanya. Itu ya kolaborasi. Baik ya. Kemudian terkait topiknya ini Pak Rahman dan Pak Hedo, membangun kebiasaan dan menerapkan pola hidup sehat tentunya di sekolah sejak dini. Nah, stimulusnya, cara merangsangnya itu seperti apa Pak? Cara merangsangnya kita lebih supaya menekankan kepada siswa itu selain program-program yang sudah kita buat sama-sama gitu kan, kita buat bersama-sama. Apa Pak, ada tips untuk menstimulusnya lebih menekankan gitu kepada siswa selain program-program, ada tidak trik-triknya? Mungkin Pak Rahman atau Pak Hendra silakan. Ya, pembiasaan gaya hidup sehat yang paling mudah, mereka diberikan penugasan sih di rumah dengan cara berolahraga tipis-tipis. Kenapa seperti itu? Karena mereka berpikir olahraga itu sebenarnya kegiatan yang pertama melelahkan, mengeluarkan biaya dan lain-lain, menjenuhkan segala macam. Padahal olahraga yang paling gampang adalah olahraga jalan kaki, lari, itu olahraga yang paling murah. Saya juga menerapkan di rumah sampai cedera, sampai sekarang belum sembuh. Ya, gaya hidup saya itu sangat penting dan murah. Nah, itu pembiasaan itu yang coba 3 minggu ini kita terapkan dengan cara memberikan mereka lembar kerja, memberikan penugasan di rumah untuk memilih olahraga paling cocok yang bisa mereka lakukan. Kita tidak bisa langsung meratakan harus melakukan olahraga ini, karena apa? Kebutuhan tiap siswa itu berbeda-beda. Yang obesitas mungkin dia bisa melakukan olahraga jalan kaki. Obesitas itu tidak dianjurkan untuk lari, tapi hanya jalan kaki aja 30 menit sudah cukup. Kalau yang untuk stunting dan lain-lain, mungkin olahraga yang paling cocok ya yang pertama bukan olahraga dulu, menaikkan dulu berat badannya dengan cara mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang telah ditentukan. Nah, untuk itu kita maka mengundang dari teman-teman kesehatan atau dari puskesmas untuk memberikan edukasi
nutrisi apa yang ideal untuk memberikan berat badan yang cukup untuk mereka, yang nanti berkaitan dengan gizi, yang berkaitan lagi dengan kemampuan otak. Ini seperti itu. Ada lagi tambahan mungkin Pak Hendro terkait topik ini tadi, secara menstimulusnya Ya, untuk siswa. memang kondisi sekarang ini mungkin ada sedikit keprihatinan ya, di mana para remaja usia pelajar itu tingkat kesadaran dalam berolahraga yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi itu memang sangat kurang, rendah ya, Rendah. Bahkan ketika ada, saya sempat bertanya ke siswa, olahraga apa yang kamu sukai? Dari 30 siswa yang saya tanya, itu ada yang menjawab, saya nggak suka olahraga. Akhirnya, bagaimana kamu nggak suka olahraga? Bagaimana kamu mau sehat? Padahal tubuhmu itu butuh gerakan-gerakan supaya fisikmu kuat, bisa menjadi fisik atau jasmani yang kuat. Padahal olahraga itu tidak harus yang olahraga berat ya. Iya, benar. Bisa olahraga yang Jalan kaki, bulu tangkis. sederhana saja lah. Yang penting ada peregangan otot supaya otot itu enggak bahasanya gimana ya Pak Sofyan? Enggak kaku gitu ya. Kontraksi ototnya kontraksi ototnya baik, sirkulasi darah jalan baik. Nah itu kemudian ya untuk kedepannya ya tadi ya, artinya tindakan sebagai stimulus ya kita harus tetap mengingatkan kita jangan pernah Jadi ada bosan. mapping di situ Ya. Pak ya terkait siswa, survei mungkin Yang juga tidak kita survei. harapkan yaitu ketika kegiatan ini berakhir, kegiatan mereka, kebiasaan mereka yang sudah baik selama 3 minggu dari kemarin sampai ke depan ini sudah dijalankan dengan baik harus hilang begitu saja. Nah itu kan yang sangat disayangkan. Artinya tetap ada edukasi berkelanjutan, kita tetap menginginkan atau mengharapkan atau memberikan motivasi terus menerus lah begitu supaya mereka jangan menghilangkan kebiasaan yang sudah baik begitu. Supaya mereka tetap melaksanakan kegiatan ini walaupun tanpa ada kegiatan P5 gitu. Dan artinya kita sebagai dewan guru tidak boleh merasa bosan untuk terus mengingatkan siswa-siswa kita untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama pada tema yang sekarang ini memang tema yang sangat luar biasa. Materi-materi yang kita berikan juga itu materi-materi yang kalau kita telaah dengan baik itu sangat bagus untuk bukan hanya siswa tetapi buat kita semua gitu, Warga sekolah. warga sekolah semua. Artinya kalau kita benar-benar menjalankan itu, kita berharap kita pasti menjadi warga sekolah yang sehat, baik jasmani maupun bahkan mental spiritual spiritual. kita juga sehat. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Pak Rahman. Ini sebagai terakhir penutup ya, mungkin apa nih saran kesannya dari Pak Rahman dan Pak Hendro nih terkait kegiatan hari ini dan untuk ke depan seperti apa pesan dan kesannya? Ya, sebagai kesan dan pesan sebenarnya dari tadi sudah dicuplik ya, sudah dicuplik bagaimana tindak lanjutnya tadi ya. Lebih menegaskan lagi ya, sebagai kesan yang ada sekarang dengan kegiatan ini, saya sangat apresiatif dengan kegiatan ini. Ini kegiatan kalau boleh jujur sih saya sebenarnya isi dari materi ini sangat bagus karena saya juga sebagai guru bisa belajar dari situ, bisa belajar bagaimana kita hidup sehat, apa saja yang harus kita lakukan, makanan apa, jenis olahraga apa. Jadi kesannya itu ini sangat membantu saya sebagai guru supaya
saya juga bisa menerapkan hidup yang sehat. Apalagi itu untuk siswa. Jadi kesannya baik kesan untuk saya sendiri maupun untuk siswa ya sangat bagus ya. Kalau benar-benar dijalankan dan berkelanjutan itu sangat bagus. Dan pesannya ya supaya ini tetap berlanjut. Walaupun tidak ada kegiatan T5 dengan tema yang berikutnya misalnya, tetapi kegiatan ini adalah titik awal dari kebiasaan untuk hidup lebih sehat. Itu mungkin dari saya. Dari Pak Rahman mungkin pesan dan kesannya apa terkait kegiatan kita dan untuk kegiatan yang akan ada? Pesannya sebisa mungkin makan sarapan bersama tiap pagi, tidak hanya berhenti di P5 ini, berlanjut sampai nanti ke adik kelas, ke kakak kelas, berlanjut lah. Jadi sebagai habitnya SMP Negeri 1 Tulangbuang Barat gitu. Di sini jadi habit untuk makan sarapan tiap pagi dengan menu yang sudah ditentukan atau menu sehat lah intinya. Dan pesannya ya sangat menarik, semoga bisa dilanjutkan di tema-tema berikutnya mungkin. Oke, demikian tadi tentunya bincang-bincang sehat kita dengan para koordinator tentunya dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tema kedua kali ini dengan Bapak Rahman Hidayat dan Bapak Tri Hendro. Tentunya terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diberikan kebaikan dan kemanfaatan tentunya dari saya cukup sekian. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.